Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'alaihi ala syiratin jawazun wa majaz. Assalatu wassalamu ala khairi mujizin wa afdali mujaz, wa ala alihi alladhina istajazuhu fa'ajaz. Fasallama tasliman katsiran bil lisani haqiqati wal majaz. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat daiyah yang dirahmati Allah. Sebelum penyampaian sekapursi pidato saya, marilah dengan kekuatan jiwa dan raga menghaturkan rasa syukur kepada Hadratillah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan kekuatan Allah segalanya bisa ada. My God bless us together. Salam sejahtera saya persembahkan kepada Ahmadul Hadi Muhammadun Sahibul Wajhil Munir yang senantiasa menerangi jiwa kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat daiyah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya Sufi Aulia Handika akan menyampaikan pidato dengan judul Menjadi Generasi Milenial Quran. Mencintai Al-Quran adalah selalu mengingat dan memikirkan Al-Quran dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan yang nyata. Orang yang mencintai Al-Quran, hatinya akan selalu mengingat dan memikirkan Al-Quran. Dia akan rela berkorban demi sesuatu yang dia cintai. Juga mencintai Al-Quran bisa dengan mensyukuri turunnya Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Maka kita harus menjaga Al-Quran dengan cara membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari agar lebih bermakna. Tahukah kalian, generasi milenial saat inilah yang perlu dibimbing untuk mencintai Al-Quran, karena generasi milenial adalah salah satu kekuatan bagi umat dan negara. Untuk melihat nasib masa depan negara dengan melihat generasi milenialnya saat ini. Jika generasi milenialnya baik, maka negara tersebut akan baik. Sahabat daiyah yang dirahmati Allah, Al-Quran juga melarang jika meninggalkan generasi milenial yang lemah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan adalah kesejahteraan mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Menurut Quraisy Shihab, ayat di atas berpesan agar Islam menyiapkan generasi milenial yang berkualitas agar mampu mengkualitaskan potensi dirinya di masa depan. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Maka jangan sampai generasi muda justru menjadi penghancur di negara sendiri. Generasi milenial adalah aset dari seluruh bangsa, sehingga harus dijaga dan dipahami dengan baik. Mengingat generasi milenial yang rentan terhadap deras arusnya modernisasi saat ini. Jika kita melihat melalui konteks keislaman, tentu saja Islam menjadi perhatian paling besar terhadap generasi milenial. Apalagi di zaman sekarang, banyak teknologi canggih, jadi mudah mempelajarinya karena banyak aplikasi nuansa Islam yang sekarang ini makin banyak untuk kalangan orang tua sampai anak-anak pun bisa melihat dengan edukasi yang menarik. Namun, jika kita mempergunakannya dengan salah,
kita bisa terjerumuskan dengan pengaruh yang buruk. Perkembangan zaman memang mengubah segalanya, termasuk generasi milenialnya. Di satu sisi, dengan perkembangan zaman dan kecanggihannya bisa membawa manfaat bagi diri kita. Namun di sisi lain, bisa membawa keburukan dan merugikan kita. Apalagi, generasi milenial saat ini mudah terpengaruh dengan hal-hal yang baru dan populer. Peran orang tua sangat penting dan perlu bagi kita, karena agar bisa membimbing anaknya untuk menjadi generasi yang baik. Apalagi generasi milenial saat ini sangat sulit untuk diberi nasihat yang baik. Maka kita sebagai masyarakat muslim jangan sampai putus asa untuk menciptakan generasi milenial yang baik. Bahkan untuk membawa anaknya mendekatkan diri kepada Al-Quran dan agar mencintai Al-Quran. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, mari kita menjadi generasi milenial yang mampu melawan zaman canggih dan modern saat ini, agar kita tidak mudah goyah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Please forgive me. See you later another time in the same frequency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.